Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua guru hebat Indonesia, saya Sri Agung Ira Rohiani, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Subang akan menyampaikan Jurnal Refleksi Minggu ke-8 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3. Pada jurnal refleksi minggu ini, saya akan menyampaikannya dengan menggunakan model refleksi Six Thinking Hats, yakni White Hat, Red Hat, Yellow Hat, Black Hat, Green Hat, dan Blue Hat. Topi putih menyatakan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Topi merah menggambarkan perasaan saya terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning menyatakan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi hitam menyatakan kendala, hambatan, ataupun risiko dari tindakan yang sedang dibahas. Topi hijau menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan topi biru menyatakan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi ataupun mengambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Kita mulai dengan White Hat. Pada minggu ini saya mempelajari mengenai disiplin positif, yakni bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman. Justru hukuman tersebut merupakan salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu hukuman tidak digunakan sama sekali. Disiplin diri sendiri meliputi membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yakni sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Selanjutnya, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri juga merupakan tujuan sebagai pendidik, yakni menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman paling rendah. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pelajari selanjutnya adalah mengenai tujuan disiplin positif, yakni untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, mempelajari mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Pembentukan keyakinan kelas itu sendiri dapat dilakukan bersifat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut, dan semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya juga mempelajari mengenai kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari, yang pertama adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup, yang terdiri dari keadaan fisiologis dan psikologis. Kondisi fisiologis itu meliputi kesehatan, rumah, dan makanan, sedangkan kondisi psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yakni kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan atau fun, yakni kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebutuhan yang keempat, yakni kekuasaan atau power, yakni kebutuhan pengakuan atas kemampuan, meliputi kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya saya juga mempelajari mengenai posisi kontrol, di mana sebagai seorang guru kita bisa menjadi kontrol sebagai penghukum, di mana kita dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal.
sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan siswa lebih dalam lagi dan beranggapan bahwa yang paling berhasil itu adalah cara dia. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri, dan murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman, di mana guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positifnya, hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid, namun negatifnya, jika suatu saat guru tidak membantu, siswa akan kecewa. Posisi yang keempat yakni pemantau, di mana guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Selanjutnya, posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi antara guru dan siswa. Dan posisi yang kelima adalah manajer, di mana posisi mentor, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Selanjutnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan yang terpenting mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian minggu ini saya juga mempelajari mengenai segitiga restitusi. Yang pertama yakni menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah atau validate the behavior. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Untuk menstabilkan identitas, yang biasanya disampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ketika memvalidasi tindakan yang salah, biasanya guru menyampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan untuk menanyakan keyakinan, guru dapat bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, selanjutnya adalah tapi marah, perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari disiplin positif ini adalah yang pertama terinspirasi tentunya. Kemudian yang kedua, saya masih belum sepenuhnya memahami mengenai konsep disiplin siswa. Namun saya bertekad untuk dapat memahami disiplin positif dan menanamkan disiplin pada siswa. Selanjutnya topik kuning, hal positif yang terkait dengan disiplin positif. Yang pertama, dengan budaya sekolah positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, guru menumbuh kembangkan disiplin diri pada siswa. Yang ketiga, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, kelas memiliki keyakinan berupa nilai-nilai kebajikan yang menjadi prinsip seluruh warga kelas dalam berbuat dan bersikap. Dan yang kelima, pada akhirnya guru diharapkan pada posisi kontrol manajer yang menjadikan murid pribadi merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, restitusi menguntungkan korban dan orang yang telah berbuat salah. Jadi restitusi itu menganut win-win alias menang-menang. Selanjutnya topi hitam. Kendala, hambatan atau resiko apa saja dari penerapan disiplin di sekolah? Yang pertama, guru dan siswa itu belum familiar dengan konsep disiplin positif. Yang kedua, keraguan akan keberhasilan penerapan disiplin positif. Yang ketiga, pertentangan dari pihak tertentu yang lebih mengedepankan hukuman dan konsekuensi. Yang keempat, diperlukan usaha yang konsisten untuk memahami dan menerapkan disiplin positif sekolah. Dan yang kelima, diperlukan keterlibatan dari seluruh warga sekolah dan tentu saja dari orang tua siswa. Topi hijau, ide penerapan disiplin positif di sekolah meliputi sosialisasi mengenai disiplin positif kepada siswa, guru, dan warga lainnya, serta orang tua. Kemudian yang kedua, mengadakan pertemuan untuk curah pendapat mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang ketiga, mengadakan diskusi mengenai penerapan disiplin positif yang difasilitasi oleh sekolah dan diikuti oleh guru beserta tenaga pendidik lainnya. Keempat, membuat video dan infografis mengenai penerapan disiplin positif di sekolah untuk disosialisasikan melalui website sekolah, kanal YouTube sekolah, ataupun media sosial sekolah dan ekskul lainnya. Dan yang kelima, di manajemen sekolah membuat
format evaluasi bagi guru dalam menerapkan disiplin positif bagi siswa untuk kemudian dilakukan refleksi bersama-sama. Dan yang terakhir adalah topi biru, kesimpulan. Yang pertama, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah berupa nilai-nilai kebajikan yang menjadi prinsip seluruh warga kelas dalam berbuat dan bersikap. Yang keempat, guru harus memahami kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada siswa sebelum memberikan respon atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima, guru mencapai posisi control manager, di mana guru bukan mengatur perilaku murid, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Dan yang terakhir, langkah restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan menjadi bagian dalam penerapan disiplin siswa. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan pada refleksi minggu ke-8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.